Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan adanya provokasi dari musuh, itu justru peluang besar bagi orang yang membawa misi Islam ini untuk menjelaskan Islam. Ini saya kutipkan dari Sirah Ibnu Hisham. Kehidupan Sayyidina Ja'far dengan keluarganya itu bukan kehidupan yang lapang-lapang saja, tidak. Ketika memilih jalan untuk masuk Islam, beliau menghadapi tekanan di Makkah. Ketika di Makkah itu kemudian Rasulullah menyuruh sudahlah cari tempat hijrah. Beliau akhirnya hijrah ke Habasyah. Kita kan kadang sering ya di sosmed itu. Kalau ingin syariat itu sudahlah, jangan di Indonesia, pergi aja ke sana. Kalau sudah pergi, belum tentu mereka itu diam. Begitu juga dengan orang kafir Quraisy. Ini sudah di Mekah enggak ganggu mereka. Ya silahkan mau sesat-sesatnya nyembah patung enggak apa-apa. Ya, mereka tinggalkan Mekah, pergi ke Habasyah. Di Ethiopia perjalanan melewati padang pasir yang panjang, yang kering, yang panas. Ya. Sampai di Habasyah itu dapat perlakuan baik dari Raja Najasyi. Orang-orang kafir ini mendengar beritanya begitu, mereka tidak bisa senang. Orang rasa hasad itu kadang begitu, nggak senang lihat orang senang itu. Sakit kalau lihat orang senang, ya, senang kalau lihat orang sakit. Hati-hati punya sikap begitu. Ini sikapnya orang kafir Quraisy begitu. Akhirnya mereka mendatangi Raja Najasyi. Yang diutus itu orang yang paling pintar berdiplomasi, yakni Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Amr bin Al-As kita nggak ragukan lagi, saat masuk Islam itu juga pintar di dalam Islam itu ya. Jadi orang pembesar dalam masa jahiliyah, ketika masuk Islam jadi pembesar dalam Islam. Ketika dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, kepintarannya terpakai, bermanfaat untuk kaum muslimin. Sehingga penaklukan Mesir itu di bawah, akhirnya dipimpin oleh Amr bin Al-As. Tapi awal-awal dakwah itu dia yang memprovokasi Raja Najasyi agar mengusir kembali orang-orang Islam yang hijrah di Habasyah. Dia datangi ya, dengan Abdullah bin Rabi'ah ini, datang ke Raja Najasyi membawa banyak hadiah. Ini salah satu hal yang bisa dicontoh juga. Kalau mau melobi itu kasih hadiah. Walaupun kalau hadiah kepada qadhi, kepada penguasa itu termasuk riswah yang haram. Kalau kita ingin punya keinginan itu menyuap, sama aja menyuap. Maka Raja Najasyi itu menerima dengan baik, apalagi Raja Najasyi ini kenal dengan Amr bin Al-As karena sering berdagang nih. Jadi ibarat posisi ini kedudukan Ja'far sebagai pemimpin kaum yang berhijrah itu kalau secara logika ini sudah mengkhawatirkan. Karena yang melobi ini orang yang pinter, bawa hadiah dan temannya raja. Kemudian mengatakan dia kepada Raja Najasyi ini, ayyuhal malik, wahai raja, innahu qad dawa ila baladik. Sesungguhnya telah masuk ke negeri engkau. Dawa ini maknanya keluar pada ini ya, pada malam hari. Telah melarikan diri, bahasa kasarnya dari kita. Telah melarikan diri dari kami ke negeri engkau. Minna, dari negeri kami, ghilmanun sufaha, para anak-anak muda yang bodoh. Sudah framingnya begitu. Ini orang-orang bodoh dari kami lari ke negeri engkau. Faraqu dina qaumihim, mereka itu telah memecah belah agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinika, dan mereka juga enggak masuk ke dalam agama engkau. Coba kok. Pinternya ngomong ini ya. Pertama membodoh-bodohkan, yang kedua di framing ini memecah belah kesatuan kafir Quraisy, ya. Kemudian itu tidak mendukung engkau juga, enggak masuk ke agama engkau. Waja'u bidinin ibtada'u, mereka itu membawa agama yang mereka bikin-bikin.
La na'rifuhu nahnu wala ant. Kami enggak kenal agama mereka itu, engkau juga enggak kenal. Wa qad ba'atsana ilaika fihim asyrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim, dan sesungguhnya telah mengutus kami kepada engkau, yakni para pembesar kaum mereka, bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, dan kerabat mereka itu mengutus kami. Litaruddahum ilaihim, agar engkau mengembalikan ya, anak-anak bodoh itu kepada mereka, kepada paman-paman tadi. Fahum a'la bihim ainan wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fih. Mereka yakni bapak, paman, dan kerabat-kerabat mereka itu lebih tinggi kedudukannya daripada ya anak-anak bodoh ini tadi. Lebih mengetahui kekurangan mereka dan aib-aib mereka. Jadi lebih tahu cacat mereka. Ini ngomong kepada Raja Najasyi begitu. Orang-orang di keliling Raja Najasyi itu mendengar penjelasan Amr bin Al-As, itu terpukau. Kemudian mengatakan, Sodaqa ayyuhal malik. Mereka berdua benar, wahai raja. Qaumuhum a'la bihim ainan. Kaum mereka itu tentu lebih mengerti tentang kondisi orang-orang yang lari ke sini ini. Wa a'lamu bima abu alaihim, dan lebih mengerti aib mereka, cacat dan kehinaan mereka lebih tahu. Fa aslimhum ilaihima falayaruddahum ila biladihim wa qaumihim. Maka sudah serahkan ajalah mereka ini kepada kedua orang ini, hingga mereka membawanya ke negeri mereka dan kaum mereka. Jadi ibarat secara diplomatik ini sudah beberapa langkah maju dan hampir-hampir. Andai Raja Najasyi itu tidak punya pendirian, itu pasti yang ikuti mereka. Tapi apa kata Raja Najasyi? Faghadiban Najasyi. Maka Raja Najasyi marah. Kata dia, enggak ya. Kita tidak akan menyerahkan mereka kepada kedua ini. Dan mereka sudah datang ke negeri kami, ke negeriku. Dan mereka telah memilihku untuk mencari perlindungan. Ya. Tidak akan aku kembalikan. Ya, hatta ad'uwahum fa as'alahum amma yaqulu hadzani fi amrihim. Enggak akan kuserahkan hingga aku menyeru mereka, mengundang mereka dan bertanya kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh dua orang ini dalam perkara mereka itu. Ini sikap fair itu seperti itu mestinya. Apa dalam istilah jurnalis itu apa? Cover both side. Harusnya dilihat dua sisi. Dilihat betul-betul argumentasinya itu apa. Bukan sekedar narasi sepihak. Ini yang kadang di era yang sebetulnya mudah mendapatkan informasi berimbang, itu kita kadang enggak fair begitu. Melihat ya, sekedar propaganda dari satu pihak langsung percaya. Kalah dengan Raja Najasyi yang hidup tanpa jadjed ya. Fa in kanu kama yaqulani aslamtuhum ilaihima. Andai mereka ini yang datang ke sini ini sebagaimana yang dikatakan oleh dua orang ini, yakni Amr bin Al-As tadi dan Abdullah bin Rabi'ah tadi ya. Andai yang dituduhkan itu benar, aku akan serahkan mereka kepada kedua orang ini. Wa raddatuhum ila qaumihim. Ku kembalikan mereka kepada kaumnya. Ini sikap satria itu begitu, pemimpin itu begitu mestinya. Kalau sudah menyatakan melindungi, menerima, jangan sekedar melihat sepihak langsung diserahkan. Meskipun yang datang itu adalah temannya, memberi hadiah, termasuk pembesar dari kaum kafir Quraisy. Sementara yang dilindungi itu adalah orang yang enggak punya kedudukan apa-apa. Ini sikap fair begini. Wa in kanu ala ghairi dzalik mana'tuhum minhuma. Tetapi kalau ternyata mereka ini tidak seperti yang dituduhkan tadi, maka aku akan melindungi mereka.
Wa ahsantu jiwarahum majawaruni, dan aku akan menjaga mereka, melindungi mereka selama mereka minta perlindungan kepadaku. Sikap seperti ini yang kita perlukan. Terus apa jawaban Ja'far ini? Beliau katakan ketika ditanya oleh Raja Najasyi, ya, beliau katakan dengan jelas, tidak kemudian muter-muter enggak. Jadi ini pelajaran bagi kita, kalau kita dituduh macam-macam, jelaskan apa adanya. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak kemudian mengaku-ngaku, oh, agama kami sama aja dengan engkau wahai raja. Enggak begitu. Tahu aja beda, jelaskan beda. Kata Ja'far, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dulu itu adalah satu kaum jahiliyah. Na'budul asnam, kami nyembah patung. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Wa na'til fawahish, kami melakukan kekejian. Namanya di zaman jahiliyah itu perkawinan itu ada 4 jenis. Ya, ada perkawinan seperti kita ini, pernikahan biasa, ada ya model pelacuran. Sah-sah saja. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan silaturahim. Gara-gara urusan pacuan kuda bisa perang berturut-turut bertahun-tahun. Wa nusi'ul jiwar, kami buruk dalam hal bertetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, orang-orang kuat itu menguasai orang-orang lemah, menzalimi orang-orang lemah. Fakunna ala dzalik, kami dalam kondisi begitu wahai raja. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulam minna, hingga kemudian Allah itu mengutus seorang utusan dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami mengenal, ya, nasab Rasul kami itu, kejujurannya, amanahnya, menjaga dirinya. Fada'ana ilallahi linuwahidahu wa na'budah. Maka Rasul itu kemudian menyeru kami untuk mengesahkan Allah dan menyembahnya. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa abauna min dunihi. Dan untuk meninggalkan apa saja yang dulu kami sembah dan juga bapak-bapak kami sembah selain Allah. Minal hijarah wal authan, dari batu-batu berhala dan para ausan itu berhala tadi. Wa amarona bisidqil hadis, memerintahkan kami untuk berkata benar, tidak boleh dusta. Wa ata'il amanah, dan menunaikan amanah, dan seterusnya. Ini dijelaskan oleh Ja'far. Akhirnya Raja Najasyi itu minta, coba bacakan apa yang dibawa oleh Rasul engkau. Akhirnya dibacakan, ya, salah satu penggalan dari surah Maryam tentang Nabi Isa itu. Mendengar itu Raja Najasyi menangis. Kemudian mengatakan, ini dengan agama kami ini satu sumber. Kemudian Raja Najasyi menyuruh 2 orang utusan Quraisy itu untuk pergi aja. Kami nggak akan menyerahkan orang ini. Apakah selesai urusan di situ? Tidak. Ternyata Amr bin Al-As, ya, itu punya pikiran lain. Ya. Ini kita sampaikan bahwasanya orang-orang Islam itu mengatakan sesuatu yang kotor terhadap Maryam. Jadi dia katakan ketika mendatangi raja, ayyuhal malik innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qaulan 'aziman. Wahai raja, ini setelah beberapa hari, ya, ngomong lagi ke raja. Mereka itu mengatakan Isa bin Maryam itu suatu perkataan yang besar. Jadi menuduh Isa ini bukan Tuhan, ya. Sementara dalam pandangan mereka Isa ini Tuhan. Dalam pandangan Amr bin Al-As, ya. Sehingga maksudnya memprovokasi raja supaya marah. Akhirnya diundanglah ini Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bertanya raja ini, apa yang engkau katakan tentang Isa? Maka kata Ja'far, kami katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kami, yakni huwa Abdullah wa rasuluh wa ruhuh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-azra'il batul.
Jadi tetap benar mengatakan, ndak kemudian berpura-pura, ndak benar misalnya ngakui Isa itu Tuhan, ndak. Tetap kami katakan Isa itu adalah hamba Allah, utusannya, ruhnya, kalimatnya yang diberikan kepada Maryam, perawan yang ahli ibadah. Akhirnya atas izin Allah justru Najasyi itu bersimpati melindungi kaum muslimin, dan dua orang pemuka Quraisy yang cukup piawai berdiplomasi ini tidak mendapatkan hasil apa-apa. Makar musuh itu tidak perlu dihadapi dengan mencari jalan-jalan yang menyimpang dari syariat, tidak. Apa yang dilakukan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu tanpa persiapan sebetulnya, karena dipanggil raja itu tidak ngerti apa itu masalahnya. Ada urusan apa? Ya cuma tahu Amr bin Al-As datang itu aja. Jadi tidak dipersiapkan ini ngomong gimana, tekniknya gimana, retorikanya gimana, enggak. Tapi berbekal kejujuran, kemudian yang kedua menyampaikan apa adanya, Allah juga yang kemudian menutup atau membuka hatinya sang raja tersebut. Biiznillah justru mungkin dari sisi positifnya, andai Amr bin Al-As itu tidak datang, tidak memprovokasi Raja Najasyi, mungkin kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada Raja Najasyi tentang Islam itu tidak terbuka lebar. Tapi dengan adanya provokasi dari musuh, itu justru peluang besar bagi orang yang membawa misi Islam ini untuk menjelaskan Islam. Diprovokasi, ini intoleran, memecah belah agama orang-orang kafir Quraisy, jelasin aja ajaran Islam, tidak usah terlalu pusing dengan provokasi tersebut. Ini juga yang bisa kita lakukan saat ini. Banyak tuduhan macam-macam terhadap ajaran Islam, itu sebetulnya adalah jalan dari Allah membuka peluang bagi semua saja yang kaum muslimin yang sadar itu, peluang pahala untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Masalah orang nanti menerima atau tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.